Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل ومن معاصي اللسان الغيبة. Dan di antara maksiat-maksiat lisan adalah ghibah. Baik, setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang maksiat mata, kita juga sempat membahas tentang maksiat perut, kemudian kita juga sebelumnya lagi membahas tentang maksiat hati. Hari ini kita akan membahas tentang maksiat lisan, lidah. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya di antara banyak penyebab orang masuk neraka adalah lisan. Dan disebabkan lisan ini seseorang bisa menjadi kufur. Dan disebabkan oleh lisan ini seseorang bisa tersakiti. Dan disebabkan oleh lisan ini banyak sekali huru-hara yang terjadi. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Wal'iyadzubillah. Berhati-hatilah dengan apa teman-teman? Lisan. Dan ini tentu saja problem bagi kita semua. Lisan ini tidak pernah melihat dia itu milik siapa. Dalam keadaan apapun, lisan itu sering menyakiti tuannya. Bahkan oleh orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, bahkan oleh orang yang sudah beribadah bertahun-tahun, banyak di antara mereka pun yang celaka disebabkan oleh lisannya. Maka mari kita coba amalkan berbagai macam kemungkinan yang membuat lisan kita itu lebih baik. Salah satunya dengan mengamalkan sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan sesuatu yang baik atau diem. Kalau gak bisa ngomong yang baik, ya udah diem aja gitu. Dan ibunda Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihi salam, itu ketika mendapati musibah yang begitu luar biasa sampai sudah tidak bisa lagi diklarifikasi, apa perintahnya dari Allah? Perintahnya adalah untuk diem. Maka diam itu lebih selamat daripada banyak berbicara. Allah, bagi orang-orang yang semakin banyak bicaranya, maka semakin besar pula kemungkinan dia untuk terjatuh. Maka kadang sidik pun beberapa kali hancur disebabkan oleh lisannya. Dan di masa depan pun, saya yakin akan banyak sekali kehancuran-kehancuran yang terjadi pada diri saya disebabkan oleh lisan saya. Maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan tidak kemudian menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, entah itu untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Bismillah. Wa min ma'asil lisanil ghibah. Dan di antara maksiat-maksiat lisan adalah ghibah. Arasanan kalau kata orang Madura. Kalau kata orang Indonesia apa? Apa ya, lupa aku. Rumpi. Ngerumpi. Di Indonesia rumpi aja jadi nama stasiun televisi ya. Nama stasiun, nama program acara ya. وَهِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ بِمَا يَكْرَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ. Definisi ghibah adalah saat kamu menyebutkan sesuatu tentang saudara muslimmu perihal apa yang dia tidak sukai, walaupun hal yang tidak dia sukai itu ada pada dirinya. Definisi ghibah adalah saat kamu menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Dan ini lebih dalam lagi, perihal keburukannya. Perihal apa? Keburukannya. Walaupun keburukan itu betul-betul ada pada dia, itu ghibah. Sehingga orang Indonesia itu seringkali menyebutkan segala macam hal-hal yang buruk, segala macam menceritakan orang lain, segala macam ngomongin orang lain itu disebut ghibah. Padahal tidak. Ghibah itu hanya terbatas pada apa? Ngomongin keburukan saudara Islam. Itu aja. Itu saja. Sehingga kalau misal hari ini saya tiba-tiba berbicara tentang teman saya, tahu nggak teman-teman, kemarin saya sama Nanda itu berangkat, terus Nanda ngeliat kucing, terus Nanda ngejar kucing itu, kucingnya jatuh. Itu bukan ghibah. Kenapa? Karena saya sedang tidak membicarakan keburukan Nanda. Saya tidak membicarakan sesuatu yang Nanda anggap itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan untuk Nanda. Sehingga itu bukan ghibah. Baik. Ghibah ini hukumnya dosa. Dan cara agar ghibah ini diampuni adalah meminta maaf kepada orang yang dighibahi. Allah. Dan harus berani.
Harus berani. I know it's so hard maybe for some people ya, tapi harus berani. Harus berani. Saya itu beberapa kali mengalami ini. Saya mendatangi beberapa orang, entah saya WhatsApp, entah saya ini kan. Bahkan di antara mereka ini ya, ini biasanya anak muda itu suka menggebu-gebu. Anak muda itu suka sekali menggebu-gebu. Saya masih ingat tahun 2020-an, tahun 2021 gitu. Saya tuh gak suka sama salah satu asatidz gitu. Sama salah satu ustadz. Tiba-tiba di tahun 2022 atau 2023 pikiran saya berubah. Dimana sebelumnya saya sempat gibahin beliau, ngomong yang enggak-enggak tentang beliau. Allah. Ini apa yang saya lakukan? Saya minta maaf. Dan saya menghatamkan satu kitab sama beliau. Saya jadi muridnya. Allah. Tapi harus berani, harus begitu. Harus begitu. Bro, maaf ya bro. Aku tiba-tiba bertobat. Aku tiba-tiba ngerasa bersalah banget. Karena I know, ini berat. Tapi lakukan teman-teman demi keselamatan akhirat kita. Ghibah. Dan apakah ghibah itu mutlak haram? Hukum asal ghibah haram. Hukum asal ghibah itu tidak boleh. Tetapi ada beberapa jenis keadaan yang memperbolehkan seseorang untuk ghibah. Misal, jenis yang pertama adalah oleh pihak yang sedang dizalimi. Jadi ketika teman-teman hari ini dizalimi oleh seseorang, kemudian kalian mengadukan orang yang sedang dizalimi, orang yang sedang menzalimi kalian, itu bukan ghibah. Atau bahasa lainnya, ghibah yang diperbolehkan. Kalian habis diperkosa, wal'iyadzubillah. Kalian habis dirampok, kalian habis dicaci maki, nah itu boleh. Kemudian yang kedua, istifta. Ya Allah. Batuk saya alhamdulillah sembuh, tapi ininya nih belum sembuh-sembuh. Istifta itu meminta fatwa. Ketika kamu mendatangi seseorang untuk meminta saran. Dan ingat, orang yang dimintai saran haruslah orang yang betul-betul amanah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah saat Rasulullah SAW didatangi oleh Hindun radhiyallahu anha. Kalian tahu Hindun? Hindun itu adalah istri daripada Abu Sufyan. Hindun ini mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah rajulun syahih. Pelit banget. Nafkahnya ke aku itu kayak kurang gitu. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian menjawab, boleh, ya sudah, ambil sembunyi-sembunyi dari kantongnya secukupnya. Nah, di situ kan ibunda Sayyidatuna Hindun ini menyebutkan keburukan dari suaminya di hadapan orang yang amanah. Di hadapan orang yang amanah. Dan hari ini sedikit sekali orang yang amanah. Ya, hari ini sedikit sekali orang yang amanah. Jangan cuma gara-gara ustadz, kelihatan ustadz, apalagi ustadz muda gitu. Terus kalian datengin, terus kalian tiba-tiba, suamiku begini. Awas, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Karena pernah ada kejadian begitu. Ketika dia menceritakan keburukan suaminya, dia malah selingkuh sama ustadznya. A'udzubillah. Ini kejadian. Ini real. Ini bukan hanya begini. Ini bukan hanya begini, tapi dari begini. Saya tahu sendiri orangnya siapa, keadaannya bagaimana. I know that. So be careful. Waktu itu Hindun radhiyallahu anha ini berdatangi orang paling amanah sedunia. Siapa? Rasulullah. Jadi agak pantas gitu. Dan mungkin di generasi salaf itu masih banyak gitu sosok-sosok yang pantas untuk didatangi dari kalangan sahabat. Perempuan mendatangi Ibu Abu Bakar, perempuan mendatangi Umar. Itu mungkin. Kalau sekarang hati-hati, be careful. Jadi kalau meminta saran kemudian menceritakan keburukan orang lain itu diperbolehkan. Di antara contoh, hari ini saya melihat saya punya teman namanya Tukiem. Tukiem ini gak pernah sholat. Saya bingung gimana caranya negor Tukiem ini yang gak pernah sholat. Akhirnya saya mendatangi seorang ustadz, seorang syekh, seorang guru, seorang siapapun. Gimana ya, saya punya kawan namanya begini. Tapi yang lebih baik adalah tidak menyebut nama. Kecuali misalnya dengan menyebut nama ada maslahat yang lebih besar. Karena ustadznya sudah kenal karakter Tukiem, maka kalau misal saya menyebutkan nama Tukiem kepada sang ustadz punya gambaran bagaimana cara untuk menjelaskan lebih baik dan lebih detail. Gitu.
Jadi yang pertama adalah dari pihak yang dizalimi, yang kedua dari pihak untuk istifta, untuk meminta fatwa. Kemudian yang ketiga, tahdzir. Tahdzir ini, misal hari ini ada ustadz yang sesat dan menyesatkan. Saya kemudian muncul di sosial media membicarakan bahwa ustadz tersebut sesat menyesatkan. Dia tiba-tiba ngomong, puasa Ramadan itu gak wajib, contohnya. Akhirnya saya keluar di sosial media, kemudian menjelaskan tentang kesesatan ustadz tersebut. Atau tahdzir kepada orang yang sedang dilamar oleh orang lain. Misalnya, kalian punya bestie, ya, dilamar oleh seorang cowok yang terkenal gak pernah sholat, tukang mabok. Ya udah, kalian datengin itu bestie kalian atau siapa. Tahu nggak? Orang yang lamar kamu itu gak pernah sholat dan tukang mabok. Itu boleh. Itu boleh. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang perempuan ini mendatangi Rasulullah karena kebingungan. Ya Rasulullah, saya didatangi, dilamar oleh 3 cowok. Yang pertama adalah adalah Abu Jahm. Kemudian yang kedua adalah Muawiyah. Kemudian yang ketiga adalah Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, amma Abu Jahm, adapun Abu Jahm, fala yad'u 'asahu an 'atiqihi. Kalau Abu Jahm itu, dia itu gak pernah meletakkan tongkat di tempat yang seharusnya. Alias apa? Ini adalah kiasan untuk menjelaskan Sayyidina Abu Jahm ini pemarah, suka mukul. Makanya Rasulullah berkata, jangan terima, ini saran ya dari Rasulullah, jangan terima lamaran Abu Jahm. Kenapa? Karena Abu Jahm ini radhiyallahu an adalah tukang pukul. Adapun Muawiyah, kalian tahu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dulu miskin, gak punya duit. Adapun Muawiyah fasu'ulukun la malalah. Adapun Muawiyah, dia itu gak ada duit. Fankihi Usamah bin Zaid. Maka nikahilah Usamah ibn Zaid. Nah, dan dari sini kita mendapati sebuah gimana cara ngomongnya? Kita mendapati sebuah pengetahuan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada para perempuan, di antara hal yang harus juga kalian perhatikan adalah karakter suami, termasuk harta calon suami. Dimana ya walaupun pada akhirnya Sayyidina Muawiyah ini menjadi sangat kaya raya, tapi kan Rasulullah melihat maslahat pada perempuan tersebut. Pada perempuan tersebut. Sehingga yang lebih pantas untuk perempuan tersebut bukanlah Sayyidina Abu Jahm yang terkenal mukul, bukan pula Sayyidina Muawiyah yang gak punya duit. Tapi yang lebih pantas untuknya siapa? Sayyidina Usamah bin Zaid yang lebih baik dari mereka dari sisi tersebut. Dimana ada istilah dan sebagai sosok yang sedang dimintai musyawarah, sebagai sosok yang dimintai nasihat, kita harus jujur-jujuran, kita harus fair. Makanya ada istilah al-mustasyaru mu'tamanun. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara orang yang boleh juga digibahi adalah al-mujahirina bil ma'asi, yaitu orang-orang yang ngelakuin dosa, tapi dosanya terang-terangan. Alias dia tiba-tiba ngelakuin dosa dan dia ceritain dosanya gitu di live. Itu boleh. Bodoh banget itu. Misal siapa ya? Nggak perlu lah. Misal hari ini ada orang yang saya kebayang, tapi nggak perlu disebut, astagfirullahaladzim. Ada orang, dia di TikTok ngomongin tentang cerita zinanya. Ya udah, saya nggak apa-apa dong menceritakan bahwasanya dia adalah pezina. Saya ngomongin sama teman-teman saya, itu kan pezina. Itu nggak masalah, itu tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah menjiharkan dosanya. Tapi berbeda dari orang yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Maka saya yang tahu bahwasanya dia adalah pelaku dosa tersebut, haram bagi saya untuk menceritakan dosa tersebut di hadapan orang lain. Di antara juga orang-orang yang berhak untuk digibahi adalah untuk meminta pertolongan. Ini kurang lebih sama lah dengan yang tadi, meminta pertolongan. Di antara juga adalah orang yang berhak digibahi adalah
untuk mengenalkan identitas. Misalnya, ada orang terkenal tukang kentut. Namanya Feby. Ya. Feby ini terkenal di mana-mana tukang kentut. Dut. Ya. Tapi Feby ini benci banget dan gak suka banget dibilang orang yang tukang kentut. Nah, saya ini lagi cari Feby. Saya ngomong ke Markona. Mbak Markona, ngeliat Feby nggak? Markona gak kenal. Feby yang mana? Feby yang mana? Feby itu tuh loh yang kerudungan. Iya, Feby kerudungan banyak, yang mana? Yang kacamataan. Loh, gak tahu aku, kata Markona. Markona gak paham-paham. Sampai ini saya bilang, yang tukang kentut? Itu boleh. Itu gak dosa. Ya. Dengan catatan tujuannya bukan ngejek, tapi untuk memperkenalkan ta'rif ya. Kemudian yang kedua, wan namimah, adu domba. Adu domba haram, sudah jelas. Wahia naqlul qawli lil ifsad. Adu domba adalah memindahkan ucapan yang tujuannya adalah untuk merusak. Markona, tahu nggak si Feby ngomongin kamu apa? Feby lo ngomong kamu begini. Masa kamu nggak mau? Itu tujuan untuk merusak. Atau saya menuju ke Markona, ke Feby. Feb, tahu nggak Markona ngomong ke kamu apa? Markona ngomong kamu begini. Akhirnya dia adu domba. Wat tahrish, ini menghasut min ghairi naqlil qaul. Kalau namimah itu dengan cara memindah ucapan, tahrish ini hanya hasutan. Tanpa harus memindahkan ucapan, tapi karena kelicikannya dia bisa mengadu domba orang lain atau membuat provokasi. Walau bainal bahaim, walaupun di antara hewan-hewan ternak. Sabung ayam, sabung kambing, sabung sapi, itu pun tidak boleh dihasut. Nah, masih ingat dulu kalau di kampung saya dari dulu ini diadu hewan selain sabung ayam ya. Sabung ayam kayaknya di mana-mana ini banyak di desa. Dulu pas saya masih kecil itu adu jangkrik. Jangkrik 2 gitu diadu. Dan saya dari kecil udah dimarahin gak di sini sama Buya. Wal kadhib, bohong. Berdusta juga haram. Allah, kita adalah sekumpulan manusia pendusta. Bahkan ke diri sendiri pun kita berdusta. Wa huwal kalamu bi khilafil waqi'. Definisi dusta adalah berbicara yang berkebalikan dengan fakta. Baik. Allahul musta'an. Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu insecure, tidak bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Itu karena beliau merasa beliau seumur hidup telah berdusta 3 kali. Padahal 3 dustanya ini semuanya adalah dusta yang diperkenankan. Di antara dusta yang diperkenankan adalah dusta untuk menyelamatkan diri, dusta untuk dakwah, kemudian dusta untuk menyelamatkan istri. Di mana semua-muanya itu diperkenankan. Tapi Nabiullah Ibrahim masih saja insecure dengan dosa tersebut. Padahal itu bukan dosa. Nasallallahu alaihi. Kita tiap hari dosa. Bohongin orang tua, bohongin saudara, bohongin teman, bohongin semua orang. Habis itu kita kepedean dengan amalan yang kita punya. Allahul musta'an. Allah. Malunya. Malu banget rasanya. Dusta ini diperkenankan dalam beberapa perkara. Yang pertama dalam peperangan, dan itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, al-islahu bainan nas. Ini sabda Rasulullah. Dusta yang pertama dalam peperangan, itu sudah jelas. Masa saya sekarang lagi perang sama Israel. Habis itu saya kayak ngomong ke orang-orang Israel. Halo guys, orang Israel nanya, di mana kalian meletakkan jet tempur kalian? Tuh, di situ tuh. Ya bodoh saya namanya perangnya. Terus yang kedua, al-islahu bainan nas. Al-islahu bainan nas ini kebohongan yang ditujukan untuk mendamaikan orang-orang. Misal hari ini Markona sama Feby berantem. Habis itu saya datang ke Markona. Markona, tahu nggak kemarin Feby itu ngomong begini ke aku. Dia itu muji-muji kamu. Dia tuh ngerasa bersalah itu. Dia tiba-tiba bilang kalau dia itu sebenarnya gengsi buat minta maaf sama kamu.
Karena Feby ngerasa bersalah itu, Feby bilang minta maaf, Feby bilang begini, dari kemarin dia tuh ngomongin kamu. Habis itu, padahal Feby gak ngomong begitu. Akhirnya saya datengin si Feby. Feb, tahu nggak kemarin Markona itu bagus-bagusin kamu banget, dia tuh minta maaf, dia tuh begini, begini, begini. Akhirnya disebabkan oleh ucapan saya, Markona dan Feby, mereka jadi damai. Nah, itu diperbolehkan. Di antara dosa yang diperbolehkan adalah demikian. Kemudian yang ketiga, dusta antara suami dan istri. Itu boleh. Tetapi bukan dalam perkara-perkara yang fil umur az-zawjiyah. Bahasa ulama misalnya suami minta sama istri tentang itulah. Teman-teman tahu. Kemudian istri tiba-tiba berbohong. Aduh, aku sakit. Nah, itu gak boleh. Atau dalam perkara nafkah, suami wajib memberikan nafkah. Kemudian suami berkata, aduh, aku gak punya duit yang harus diberikan untuk nafkah. Itu gak boleh. Yang diperbolehkan itu apa? Misalnya, ini contoh. Kebetulan suaminya menikah dengan perempuan yang bukan tipe dia banget. Kemudian istrinya, dia tiba-tiba dandan, terus datengin suaminya, sayang aku cakep gak? Di mata suaminya, dia bukan tipenya. Di mata suaminya jelek. Tapi karena suami tidak mau keributan terjadi, akhirnya apa dikatakan oleh suami? Masya Allah, tabarakallah cantiknya. Masya Allah cantiknya, duh gemus-gemus. Itu matanya lucu banget. Itu boleh. Itu boleh. Ataupun istri kepada suami demikian. Boleh. Ya Allah, hindarilah kami dari kebohongan-kebohongan ini. Dan jangan sampai istri saya juga nanti mikir demikian. Nah, itu 3 perkara yang boleh. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah palsu. Dan sumpah palsu ini lebih besar lagi dosanya kalau semisal sudah naik ke hakim. Kalau sumpah palsu di antara teman-teman, kalau sampai bawa-bawa Allah, billahi wallahi tallahi, maka harus membayar kafarah. Apa saja kafarahnya? Pertama, dia memiliki beberapa pilihan. Kalau di kita dikira kafarahnya itu langsung sumpah 3 hari itu ya, langsung puasa 3 hari itu ya. Padahal nggak begitu, nggak sesimpel langsung puasa 3 hari. Jadi pertama, kalian harus memilih salah satu dari 3. Yang pertama, membebaskan budak. Atau ya, bukan kalau nggak bisa. Saya menggunakan membebaskan budak. Atau memberi makan orang miskin 10 orang. Atau membelikan pakaian orang miskin 10 orang. 10 makanan orang miskin atau 10 pakaian orang miskin. Nah, kalau 3 ini tidak mampu, baru beralih ke selanjutnya, yaitu apa? Puasa 3 hari. Kalau sampai ke hakim, kalau di mazhab kita sama sebagaimana yang tadi. Kalau di mazhab yang lain itu dianggap lebih parah, sampai gak bisa ditebus. Wa alfadhul qadfi, dan qadhaf. Kalian tahu qadhaf? Qadhaf itu menuduh orang lain berzina. Wal'iyadu billah. Ini saya baca dulu. Wahiyya kathiratun hasiluha kullu kalimatin tansibu insanan aw wahidan min qarabatihi ila zina fahiya qadhfun liman nusiba zina ilaihi imma sarihan mutlaqan wa imma kinayatan biniyah. Adapun qadhaf itu ada banyak sekali. Hasilnya, kesimpulannya adalah segala macam kalimat yang membuat seorang yang menuduh, ya, menyandarkan kepada satu orang atau salah satu dari kerabatnya menuju zina, maka ia qadhaf terhadap orang yang dituduhkan tadi, entah dengan jelas ataupun dengan kinayah. Qadhaf itu ada 2. Qadhaf itu apa? Menuduh orang lain zina tanpa membawakan 4 orang saksi. Ya, dan ini hukumnya dosa besar. Kapan kita boleh mengatakan bahwasannya seseorang telah berzina? Ketika kita beserta 3 orang lainnya, 4 orang lebih tepatnya ya, 4 orang, di mana 4 orangnya adalah orang-orang yang sudah dikenal berintegritas. Mereka gak pernah bohong, mereka gak pernah meninggalkan sholat, mereka senantiasa baik sama orang lain, kalimatnya lembut, tutur katanya. Di mana ini berat sekali ya.
Dan saya dengan keempat orang ini harus melihat di waktu yang sama. Dan saya harus melihat, maaf, kemaluan laki-laki telah memasuki kemaluan perempuan. Sehingga kalau yang saya lihat itu hanya saya melihat dari samping. Yang kelihatan ya dia cuma goyang-goyang dari bajunya. Dia pakai baju misalnya. Kelihatan dari samping sini tapi kemaluannya gak kelihatan. Yang satunya ngelihat dari sana. Yang satunya ngelihat dari sana. Hanya satu orang yang ngelihat kemaluannya sampai masuk. Itu gak diterima. Keempat-empatnya harus melihat kemaluannya masuk. Dan semuanya harus melihat di waktu yang sama. Misalnya satu mengaku, iya aku kemarin ngelihat subuh. Iya aku kemarin juga ngelihat sore. Iya aku kemarin ngelihat. Itu tidak diterima dan dosa besar. Qadhaf. Qadhaf ini ada dua. Ada yang jelas, ada yang gak jelas dengan niat. Dan dua-duanya sama hukumnya di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalnya hari ini saya berkata kepada seseorang, dan ini banyak, ini sering kali terjadi. Kalau yang jelas-jelasan mungkin, lihat tuh si Putri, habis zina dia. Atau habis ngew-ngew bahasanya ya. Wal'iyadzubillah. Itu sarih. Itu jelas. Terus ada yang kinayah. Kinayah juga dapat dosa. Kinayah ini contohnya. Oh si Putri itu habis dipakai orang itu. Tapi saya gak tahu. Dipakai orang ini termasuk sarih atau kinayah. Saya gak tahu. Tapi yang jelas dipastikan qadhaf. Atau si Putri. Contoh yang gak sarih ya. Si Putri. Tuh coba lihat. Pulang malam-malam begini keluar dari hotel. Kita tahu lah dia habis ngapain itu. Itu sarih, itu kinayah. Dan itu tetap juga dapat dosa. Qadhaf. Itu hukumannya dosa besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berapa banyak hari ini kita bermudah-mudahan dalam bab ini teman-teman. Kita bermudah-mudahan dalam bab ini. Kita seakan-akan ngomongin berita artis. Padahal yang ngomong dia gak ngaku sendiri. Kapan kita boleh mengatakan seseorang kalau ada 4 orang saksi? Atau dia ngaku sendiri? Selama ini belum terpenuhi, kita tidak berhak ngomongin tentang zina orang lain. Wa yuhaddul qadhifu al-hurru 80 jaldatan. Dan dihukum, didera seorang yang melakukan qadhaf bagi orang merdeka 80 kali jilid. Sakitnya di hadapan halayak ramai ya. Warraqiqu nisfuha. Kalau budak itu separuhnya alias 40. Wa minha sabbus sahabati, dan di antara maksiat lisan adalah mencaci maki para sahabat sebagaimana dilakukan oleh orang Rafidhah. Wa syahadatu zur, dan persaksian palsu di hadapan penghakiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ini lagi nyender. Kemudian Rasulullah berkata, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian kuberitahu tentang paling besarnya dosa? Sahabat menjawab, "Na'am, bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, dalam keadaan nyender tuh. Rasulullah menyebutkan, al-isyraku billah. Yang pertama adalah melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua adalah uququl walidain, dan berdurhaka kepada kedua orang tua. Habis itu Rasulullah yang awalnya nyender langsung duduk, langsung serius. Ala wa qawlu zur, persaksian palsu diulang berkali-kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang lebih tegas daripada sebelumnya, sampai-sampai sahabat berkata, la'allahu yaskut. Kayaknya cukup ya Rasulullah. Kayaknya sampai sahabat itu, ini udah terlalu serem. Kami udah gak mampu menahan beban Rasulullah ini begitu tegas. Please Rasulullah, cukup gitu. Ya Allah. Wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yutmirul khulf. Mengingkari janji. Dia mengingkari janji. Dia ngomong sama orang, "Bang, kita ketemu jam 3 ya." Tapi di dalam hatinya dia udah ngomong, "Gak mau jam 3, jam 4 aja aku nanti." Itu tidak boleh. Wa matlul ghani, dan menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu. Gak boleh. Haram. Kamu punya hutang sama orang, jatuh tempo tanggal 20 Desember. 20 Desember. Dan kamu adalah orang mampu. Telah jatuh tempo 20 Desember, tapi kalian pelit gitu.
nggak mau ngeluarin duit untuk bayar hutang. Habis itu kalian kayak, ya nanti aja ya, itu matlul ghani, haram. Matlul ghani zulmun, zalim kata Rasulullah. Wasyatmu, wassabbu, wal-la'n. Ini semua caci maki, melaknat. Ini bukan kebiasaan orang Islam. Haram, sudah jelas, ini nggak perlu saya bahas. Walisiza'u bil muslim, dan merendahkan orang Islam juga haram. Pendek gitu. Contoh itu. Wa kullu kalamin mu'dhin lahu, dan setiap ucapan yang menyakiti orang Islam. Sudah jelas ya? Wal kadhibu 'ala Allah, dan berdusta atas nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man adhlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi." Mana dosa, mana kezaliman yang lebih nyata daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Ini dosa besar. Wa 'ala rasulih, dan kepada rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang berdusta atas namaku, jangan kalian samakan dengan berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya nanti di neraka. Ini memberikan jaminan neraka. Siapa memberikan jaminan neraka? Rasulullah, bukan saya, bukan Ustadz Fulan, bukan. Yang memberikan jaminan neraka adalah Rasulullah. Maka hati-hati, nggak usah bawa-bawa Nabi dalam perkara-perkara yang tidak kalian yakini kebenarannya. Wad-da'wa al-batilah, dan ngaku-ngaku yang palsu. Kalian ngaku-ngaku palsu misalnya. Si fulan ini mencuri duit saya, padahal dia gak nyuri duit saya. Contoh itu. Wat-talaqul bid'i, dan talak bid'i. Ini kayaknya perlu penjelasan agak detail. Talak, menceraikan seorang istri, itu ada dua. Pertama ada talak sunni, yang kedua ada talak bid'i. Talak sunni itu tidak haram. Talak bid'i itu haram, tapi tetap terjatuh talaknya. Alias talaknya berlaku. Talak sunni itu apa? Talak sunni adalah talak selain bid'i. Makanya saya akan menjelaskan talak bid'i agar teman-teman bisa memahami talak sunni. Talak bid'i adalah ketika suami menceraikan istrinya pada saat haid. Istrinya haid atau nifas, habis itu, kuceraikan kamu. Cerainya udah masuk satu kali tuh, tapi haram, suaminya berdosa. Atau istrinya suci, tapi dalam keadaan suci itu, suaminya sudah menyetubuhi istrinya. Dan tidak jelas apakah hamil atau tidak. Jelas ya? Maka itu juga haram. Kenapa ini diharamkan? Karena menyakiti perempuan. Menyakiti perempuan dalam bab apa? Kita sudah menyepakati bahwasannya perempuan itu, iddah perempuan itu tiga quru, 3 akra. Alias 3 kali sucian. Kalau semisal seorang suami menceraikan saat haid, yang angka-angka haid itu kan tidak termasuk bagian dari hitungan 3 sucian. Sehingga baru dihitung nanti ketika suci. Nah ini problem. Kasihan istrinya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Sayyidina Ibnu Umar, karena ini syariatnya belum turun ya waktu itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Sayyidina Umar Abdullah, itu menceraikan istrinya di saat haid atau nifas, saya lupa. Kemudian Sayyidina Umar, ayahnya, langsung mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya putraku Abdullah melakukan ini." Kemudian Rasulullah berkata, "Murhu falyuraji'ha," perintahkanlah agar segera balikan dulu. Habis itu tunggu sucinya dan sebagainya. Baru nanti kalau semisal sudah selesai, silahkan. Kalau masih mau bertahan, bertahanlah. Kalau mau diterusin, teruskanlah. Kalau mau diceraikan, ceraikanlah. Alias Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar untuk segera balikan. Wadh-dhihar, dan dhihar. Dhihar ini berasal dari kata punggung. Dan ini merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah waktu itu, di mana mereka itu menceraikan istrinya dengan cara memiripkan istrinya dengan salah satu dari mahramnya. Dia ngomong begini, "Punggung kamu sama kayak punggung mama." Ini haram. Dan di zaman Arab jahiliyah ini sama saja dengan telak.
sama saja dengan cerai. Syariat zihar baru turun di zaman Rasulullah, bahwasanya dia dan cerai itu berbeda. Aduh, ini ceritanya panjang sekali, tapi gak apa-apa, saya akan ceritakan. Waktu itu ada seorang perempuan yang bernama, saya lupa. Sebentar ya. Saya lupa namanya. Pokoknya ini asbabun nuzul surat Al-Mujadilah, atau sebagian menyebut Al-Mujadalah. Khawlah ibnatu Tha'labah dan suaminya Aus ibn Samit, ya. Benar kan? Sayyidatuna Khawlah dan Sayyiduna Aus. Suaminya itu Aus kan? Sebentar teman-teman ya. Iya, benar. Sebelum saya menceritakan tentang Sayyidatuna Khawlah, saya mau menceritakan ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an waktu itu sedang jalan-jalan, tiba-tiba didatangi oleh Sayyidatuna Khawlah, kemudian berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Umar, sesungguhnya kamu pas masih kecil dipanggil Umar, dan hari ini kamu dipanggil Umar." Diceramahin, lama banget diceramahin. Setelah diceramahin selesai, Sayyidina Umar masih diam, termenung gitu. Habis itu sebagian dari pengawalnya Sayyidina Umar itu berkata, "Wahai Umar, kamu rela menunggu selama itu demi wanita tua seperti itu? Demi Allah, kalau dia masih berbicara dari pagi sampai malam, akan aku dengarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala saja mau mendengarkan perempuan ini, apalagi saya." Allah mau mendengarkan perempuan ini. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah waktu itu Sayyidatuna Khawlah ini lagi sholat. Dan di saat sujud, maaf. Suaminya ini sedang bernafsu gila melihat lekuk tubuh istrinya. Dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba suaminya ini minta, lagi sujud minta. Kemudian ibunda Sayyidatuna Khawlah, ya namanya orang lagi fokus beribadah, tiba-tiba diminta begitu. Akhirnya terjadi penolakan. Marahlah suaminya. Dan setelah suaminya marah, apa yang dilakukan? Langsung dizihar. Langsung dimiripkan dengan punggung ibunya. "Kamu itu sekarang bagi saya, di mata saya, gak ada bedanya punggung kamu sama punggung ibu saya." Gemeter dong ibunda Khawlah. Akhirnya, No, jangan ceraikan saya. Enak aja kamu." Akhirnya, suaminya, Sayyidina Aus ini mendatangi Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak boleh mengeluarkan syariat sendiri. Rasulullah itu hanya menerima wahyu dari Allah. Seluruh pikiran Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Maka apa yang terjadi waktu itu? Sayyidina Aus ketika mendatangi Rasulullah berkata, "Iya, menurut hukum yang berlaku, kamu telah menceraikannya." Gak terima. Akhirnya Sayyidatuna Khawlah sendiri yang mendatangi Rasulullah. Dilabrak Rasulullah. "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hari ini adalah perempuan tua. Dulu aku ini cantik pol. Banyak laki-laki yang mau sama aku. Sekarang aku sudah tua, tiba-tiba suamiku itu semudah itu menceraikanku. Enggak ya Rasulullah, syariat ini pasti bermasalah. Akhirnya Rasulullah berkata, "Belum turun wahyu kepadaku. Aku gak bisa mengeluarkan hukum baru. Allah belum berfirman apapun kepadaku." Akhirnya apa kata Ibunda Khawlah? Ibunda Khawlah ini sepanjang sejarah adalah satu-satunya perempuan yang mendebat Rasulullah. Yang sampai memberikan argumen, di mana diceritakan bahwasanya Ibunda Aisyah dari kamar sebelah itu mendengar, kok Rasulullah dilabrak begini katanya. Ibunda Aisyah tidak tahu apa yang terjadi, tapi Ibunda Aisyah mendengar ada, kalau kata orang Madura, menggremeng, ada semacam
Ya pokoknya ada Rasulullah lagi ribut-ribut gitu. Akhirnya Sayyidatuna Khawlah berkata, "Ya Rasulullah, Allah memfirmankan kepadamu tentang segala perkara, sholat, puasa, zakat, semua. Dalam perkara ini Allah tidak menurunkan wahyunya." Iya emang begitu keadaannya. Sejauh ini syariat yang berlaku adalah zihar itu ya talak, mau gimana lagi? Sudah, kalau begitu aku gak mau lagi mengadukan ke kamu ya Rasulullah. Saya akan adukan ini langsung ke Allah. Gak mau pakai perantara kamu lagi. Saya akan mengadukan ini langsung ke Allah. Akhirnya Sayyidatuna Khawlah pulang, berdoa, sujud. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepada nabimu dan nabimu berkata begini, begini dan begitu. Akhirnya beneran turun wahyu dari Allah 4 ayat di surat Al-Mujadalah. Bisa menyebut Al-Mujadalah, bisa menyebut Al-Mujadilah. Turun wahyunya 4. Kemudian dipanggil Sayyidatuna Khawlah. Turun firmannya apa? Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dan 4 ayat selanjutnya. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan keluhan seorang perempuan yang mengeluhkan suaminya. Dan Allah juga mendengar diskusi antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan hukumnya berlaku di ayat kedua, ketiga, dan keempat. Silakan teman-teman cek. Wah, Sayyidatuna Khawlah juga kaget. Kagetnya gimana? Sayyidatuna Khawlah berdoanya di kamarnya. Tetapi turun wahyunya perihal perihal ininya, watashtakinya tadi itu, perihal mengadunya Sayyidatuna Khawlah kepada Allah, itu bisa didengar oleh Rasulullah yang berada di tempat yang berjauh. Ya berarti Rasul beneran ini. Tapi terlepas dari itu, begitulah kira-kira konteks zihar itu berlaku. Jadi zihar ini adalah kondisi di mana ketika suaminya menyamakan istrinya dengan ibunya atau dengan salah satu dari mahramnya dengan berbagai macam konsekuensinya, di mana di sini masih terjadi perdebatan apakah niat diperlukan atau tidak. Tapi dalam mazhab kita ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Yang jelas apapun intensinya tetap terhukumi. Apa konsekuensi dari zihar? Ya suaminya gak boleh memperlakukan istrinya sebagai istri, alias itu sama seperti orang asing, gak boleh disetubuhi, gak boleh disentuh, gak boleh dilihat pada yang aurat-auratnya dan sebagainya, sampai suaminya membayar kafarah. Apa saja kafarahnya? Di sini saya bahas. Wa fihi kafaratun. Di sini ada kafarah. Illam yutalliq ba'dahu fawran. Kalau tidak diceraikan secara langsung. Apa saja kafarahnya? Wa hiya 'itqu raqabatin mu'minatin salimah. Membebaskan budak. Fa in ajaza, kalau enggak mampu, sama syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut ya. Fa in ajaza atma'a sittina miskinan sittina muddan. Memberi makan 60 orang miskin 60 mud. Itu. Wa minha al-lahnu fil Qur'ani, dan di antara maksiat lisan adalah sengaja, di sini harus pakai bahasa sengaja. Sengaja menyalahi kaidah bacaan Al-Qur'an. Wa illam yukhilla bil ma'na, walaupun tidak merubah makna. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah itu merubah makna? Gak berubah maknanya. Tetapi dia telah merusak kaidah bacaan yang telah dia ketahui. Kalau misal gak tahu atau tidak sengaja, tidak masalah. Di sini harus sengaja dan tahu baru dapat dosa. Apalagi kalau sampai mengubah makna. Wassu'alu li ghanin bimalin aw hirfah. Dan ngemis-ngemis bagi orang yang kaya dengan hartanya atau dengan pekerjaannya. Aduh, ini bahaya teman-teman. Yang diharamkan di sini adalah jenis permintaan yang sampai memenuhi, ini di syarah Muslim kami menemukan, adzalla nafsahu, dia merendahkan dirinya sendiri. Aku gak punya apa-apa, aku adalah sosok yang lemah, please. Dan sekarang ngemis-ngemis ini bahkan terjadi secara online.
Bahkan dia buat secara live. Dan ini haram. Ngemis itu tidak boleh, teman-teman. Ayo guys, give guys. Haram. Haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Be careful. Nggak boleh, teman-teman. Entah dengan merendahkan diri sendiri atau dengan alahafi soal, minta berulang-ulang, atau mengganggu orang yang sedang diminta. Dan kita kebanyakan telah memasuki yang kedua ini, alahafi soal, minta terus-menerus. Bang Willy, iPhone dong Bang Willy, iPhone dong, iPhone. Itu haram. Kapan seseorang boleh minta-minta? Kalau dia sudah tidak mampu banget. Tolak ukur tidak mampu itu apa? Gak mampu hidup. Gak mampu hidup, gak mampu makan. Ya, istrinya juga gak ada yang dimakan. Itu baru boleh minta. Tapi kalau misal kamu ada yang dimakan, istri kamu ada yang dimakan, anak kamu ada yang dimakan, minta-minta hukumnya itu haram. Dan di antara kemudian orang Islam adalah mereka tidak minta-minta. Be careful teman-teman, jangan minta-minta. I mean it, jangan minta-minta. Termasuk apa? Banyak tidak disadari, oleh-oleh. Minta oleh-oleh itu juga gak boleh. Gak boleh. Oleh-oleh dong. Selain itu juga membebankan bagi orang yang safar. Itu beban banget bagi orang yang safar. Baik. Wan nadhru biqasdi ihramil waris, dan bernazar dengan tujuan agar para ahli waris tidak mendapatkannya. Misal ada orang tua yang cekcok sama ahli warisnya. Akhirnya agar dia tidak mendapatkan ahli waris, apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah aku bernazar nanti kalau semisal aku begini-begini atau aku meninggal hartaku nanti begini-begini, agar mereka tidak mendapatkan. Itu haram dan tidak diterima nazarnya. Wa tarkul wasiyati bidainin aw 'ainin la ya'lamuhu ma ghairuh, dan meninggalkan wasiat alias tidak berwasiat perihal barang-barang yang dimiliki atau hutang yang dimiliki di mana tidak ada yang tahu tentang keduanya selain dia. Jadi sebelum kalian meninggal, kalian catat, kasih tahu orang yang adil selain dari ahli waris, orang yang berintegritas, bahwasanya kamu punya utang sekian dan sekian dan kamu punya kewajiban sekian dan sekian. Itu wajib. Walintima'u ila ghairi abihi au ila ghairi mawalih, dan intima ini menyandarkan kenasapan, menyandarkan silsilah keluarganya kepada selain ayahnya atau selain dari orang yang memerdekakannya. Kalau dulu kan ada sistem memerdekakannya. Seperti Sayyiduna Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahmatullah ta'ala alaih, itu beliau memiliki nasab Al-Ju'fi, suku Ju'fah. Kenapa? Karena dulu salah satu dari orang mereka lah yang membebaskan leluhurnya Imam Al-Bukhari dari perbudakan, sehingga boleh menyandarkan silsilah mereka ke dalam silsilahnya atau kepada ayahnya. Dan ini sangat berefek kepada kekufuran berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias dosanya begitu besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seingat kami punya hadisnya begini. Man intasaba ila ghairi abihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Termasuk juga yang melepaskan, orang tua yang melepaskan kenasapan dari anaknya, kenasapan anaknya, ataupun anak yang melepaskan kenasapan ayahnya, itu juga tidak diperkenankan. Apalagi sampai menyandarkan ke orang lain, itu tidak boleh. Misal ayah kalian kurang ajar nih misal, atau anak kalian kurang ajar, itu bukan ayahku, gak boleh. Harus jujur, dia ayahku tapi kurang ajar. Nah, itu ya begitulah. Saya gak berani juga bilang boleh. Kemudian sudah kayaknya begitu aja. Nggak boleh.
Anak angkat gimana anak angkat? Anak angkat tetap tidak boleh. Wah, udah hampir berbuka ini. Wah, masih banyak lagi. Kira-kira baik. Lanjut sebentar. Wal khitbatu ala khitbati akhihi. Dan meminang hasil pinangan saudaranya. Nggak boleh. Udah tahu teman kamu telah melamar seseorang, kamu tiba-tiba lamar dia. Kecuali kamu dapat izin. Atau kecuali sudah jelas ditolak gitu. Wal fatwa bighairi ilmin wa ta'lim, dan fatwa tanpa ilmu itu juga tak boleh. Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani untuk memberikan fatwa di antara kalian adalah orang yang paling berani ke neraka. Dan hari ini kita menemukan di sosial media, semua orang berfatwa dengan apa? Menurutku, 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 dan sebagainya. Semudah itu. Padahal mereka tidak sampai ke derajat mujtahid atau orang yang berhak memberikan fatwa. Wa ta'allumu ilmin mudir, dan mempelajari ilmu yang membahayakan. Contohnya, ini kalau gak ada hajat, gak ada kebutuhan. Contohnya belajar ilmu sihir. Belajar ilmu sihir, gak boleh. Kecuali kalau semisal dengan mempelajari basic-basic sihir, kalian tahu bagaimana cara menghadapi para penyihir. Atau belajar ilmu rampok, gak boleh. Kecuali dengan mempelajari ilmu rampok, kalian bisa menghindari diri dari perampokan. Dan selanjutnya, wal hukmu bighairi hukmillah, dan berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Dengan hukum undang-undang misalnya, dengan hukum ini, itu hukumnya tidak boleh. Sehingga apa yang terjadi? Ya bermaksiat mereka. Dan tidak sampai ke kekufuran yang harus diperangi dengan wow, itu enggak. Itu adalah pendapat Khawarij. Jadi hari ini undang-undang yang berlaku di negara kita apakah berkesesuaian dengan hukum Allah? Tentu saja tidak. Tapi apakah mereka kafir yang harus diperangi sebagaimana kita memerangi orang kafir? Ya enggak. Itu yang tidak ada berpendapat demikian kecuali orang Khawarij. Sehingga pendapat kita bagaimana? Mereka bermaksiat. Itu aja. Bermaksiat karena telah menghukumi selain dari hukum Allah. Wan nadbu wan niyaha. Wan nadbu wan niyaha ini meratapi mayat. Niyaha ini lebih parah lagi sampai teriak-teriak. Ini nggak boleh. Sedih atas kematian boleh. Menangisi atas kematian boleh. Boleh, itu biasa. Yang nggak boleh, yang lebay. Kalau orang Arab dulu itu sampai begini. Sampai wah, itu nggak boleh. Haram. Terutama perempuan-perempuan biasanya begitu. Atau yang teriak, wah, itu boleh. Itu nggak boleh. Itu menyakiti mayat. Yang diperbolehkan itu apa? Nangis? Boleh. Banyak yang kira nangis itu gak boleh. Menyakiti mayat katanya. Mana ada? Yang menyakiti mayat itu kalau misal mayatnya request biar ditangisin. Ini cahayanya keren banget dah. Di bagian saya ada bagian garis begini. Ini teh. Saya kira. Enggak jadi. Enggak jadi keren. Begitu. Wa kullu qawlin yahutsu ala muharram aw yufattiru an wajibin, dan setiap ucapan yang membuat seseorang terjatuh pada keharaman atau membuat seseorang meninggalkan kewajiban. Sudah jelas, enggak perlu kita bahas. Wa kullu kalamin yaqdahu fid din, dan setiap ucapan yang yang menghinakan terhadap agama. Sudah jelas? Jelas. Au ahadin minal anbiya, atau salah satu dari para nabi. Harusnya sudah jelas. Ngata-ngatain nabi. Nggak boleh. Au fil ulama, atau ulama, ngata-ngatain ulama juga nggak boleh. Awil ilm, atau ilmu, tak boleh. Awil syara', atau syariat Allah, tak boleh. Syariat apaan ini? Awil Quran, atau Quran, nggak boleh. Au fi syai'in min sya'airillah, atau pada sesuatu di antara syiar-syiarnya Allah. Masjid, ya, nggak boleh. Wa minha at-tazmir, dan di antaranya adalah seruling. Kenapa? Kenapa haram? Karena bagian dari alat musik. Saya itu jujur ya, sangat-sangat bingung dengan lulusan pesantren yang nggak terima kalau semisal mereka mendengarkan bahwasannya hukum musik itu haram. Padahal di pesantrennya mereka juga ngaji sulamut taufik gitu. Aneh saya itu rasanya. Kan di sulam nih dibahas.
Dan di antara yang diharamkan adalah tazmir, seruling. Alat musik itu gak boleh, haram. Itu menurut pendapat jumhur. Ya, kita tidak menafikan bahwasanya di sana ada ulama yang memperbolehkan. Kita tidak menafikan itu. Ada pendapat yang seperti itu, ada. Dan kalau misal teman-teman mau mengambil pendapat itu, silahkan. Tetapi jangan kelabakan marah-marah ketika mendengarkan fatwa bahwasanya di sana ada yang mengharamkan. Jangan. Masa dibilang musik itu haram? Tergantung. Jangan tiba-tiba dimutlakin begitu. Loh. Ada ulama, jumhur ulama saya katakan, jumhur ulama mengatakan musik haram mutlak. Musik haram mutlak. Tapi ada juga yang mengatakan musik tidak haram mutlak, tergantung dari lirik. Sehingga problemnya bukan di gedebungnya, tetapi tergantung dari lirik yang diucapkannya. So, gimana? Begitu. Wassukutu 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari bighairi 'udhrin. Dan diam perihal amar ma'ruf dan nahi munkar tanpa adanya uzur. Jadi hukumnya wajib untuk amar ma'ruf dan nahi munkar sebagaimana yang kami katakan. Kecuali ada uzur. Uzurnya itu apa? Uzurnya itu disebutkan oleh para ulama. Contoh uzurnya adalah kamu yakin kamu akan tersakiti dengan uzur tersebut, atau kamu yakin saya yakinnya bahwasannya nasihat tersebut tidak akan diterima oleh dia. Itu uzur. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kamu tetap masih dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Lantas uzurnya tadi itu apa? Uzurnya itu kemudian menghilangkan kewajiban. Wa katmul ilmil wajibi ma'a wujudi talib. Dan menyimpan atau diam-diam menyembunyikan ilmu yang wajib seperti ilmu sholat di saat di sana ada orang yang lagi nanya. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumil qiyamah. Barang siapa yang memiliki ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmu itu di saat ada orang yang bertanya, maka Allah akan berikan dia tali kekang dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka nanti di hari kiamat. Dan dalil ini dulu dipakai sama teman-teman saya pas ujian mau nyontek. Kurang ajar emang. Saya masih ingat itu. Pas MTS kayaknya. Chan. Apa jawabannya? Saya bilang, enggak, enak aja kamu nyontek. Hah, ini. Man su'ila an ilmin fakatamahu. Di sini yang dimaksud bukan dalam kondisi itu. Yang kedua, ilmu wajib. Ilmu wajib ini adalah ilmu yang dipakai untuk sesuatu yang wajib untuk diketahui. Misalnya ada orang jualan dan dia pengen jualan, ya kamu jangan simpan ilmu itu untuk diri kamu sendiri. Kamu wajib untuk berdakwah. Begitu. Dan ini ada perincian panjang. Dimana sometimes seorang guru tidak menjawab pertanyaan murid karena merasa murid tidak akan sampai kepada jawaban yang akan diberikan oleh guru kecuali dia telah menempuh perjalanan 1 2 3 1 2 3. Nah, itu baru diperbolehkan. Wadhahiku li khurujir rihi aw ala muslimin istihqaran lahu. Dan menertawakan orang kentut, menertawakan Feby si tukang kentut, aw ala muslimin atau kepada muslim yang lain istihqaran lahu. Dalam bentuk untuk ngenye. Aduh, berapa banyak di antara kita yang berdosa ya? Saya nggak tahu apakah kalau dapat ridha itu masih dapat dosa atau enggak. Wa katmu syahadati, dan menyimpan persaksian itu juga haram. Katmu syahadah juga haram. Nggak boleh. Menyimpan persaksian di pengadilan nggak boleh. Au nisyanul Quran, atau melupakan Al-Quran bagi orang menghafalkannya. Di sini para ulama itu berbeda pendapat, saya masih ingat ini penjelasannya. Ada ulama yang berpendapat melupakan Al-Quran ini adalah orang yang telah hafal Al-Quran kemudian dia lupa. Tapi ada banyak sekali, lebih banyak ulama, bahkan seingat kami pendapat yang lebih sahih, maksud dari melupakan Al-Quran itu adalah tidak mengamalkannya. Alias konsekuensinya lebih berat. Nah nih, wa nisyanul Qur'an yufassira bi tarkil amali bihi. Dan dimaknai nisyanul Qur'an dengan meninggalkan, tidak mengamalkan Al-Quran. Amma addu mujarrad dhahabi suratin aw ayatin min adh-dhakirati ba'da hifdhiha min adh-dhunub aw min al-fusuqi kama ruwiya 'an ba'd as-salaf fala yasih. Adapun pernyataan
pernyataan hilangnya satu surat atau satu ayat dari ingatan setelah menghafalkannya itu bagian dari dosa atau bagian dari kefasikan sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian salaf, maka itu tidak benar. Idz la yasihhu ma warada min haditsin fih, karena hadis yang berbicara tentangnya tidak sahih dan tidak bisa diamalkan. Walima fihi min at-tathbit an hifdhi syai'in min al-Qur'ani aw tahfidhihi lil aulad, karena di sana nanti ada problem yang membuat seseorang takut untuk ngafalin Quran atau takut untuk ngajak anaknya hafalan Quran. Idz law kana kadzalika laqala asy-syakhs, karena kalau begitu akan ada orang yang berkata, al-aslamu alla ahfadha syai'an katsiran min al-Qur'ani wa la uhaffidahu li auladi hatta la yata'arrada ahadun minna lil 'iqabi wal fusuqi in nasiya fil mustaqbal. Kalau begitu nanti akan banyak orang yang ngomong, better aku gak usah ngafalin Quran, atau gak usah aku buat anakku hafal Quran, karena kalau mereka lupa akan ada problem yang sangat besar. Di mana dalam bahasan ini terjadi perdebatan panjang di antara para ulama. Baik, sorry ya saya agak terburu-buru, ini hampir azan. Wa tarku raddis salamil wajibi 'alaik, dan meninggalkan menjawab salam yang wajib bagi kamu. Wajib menjawab salam itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Alias kalau misalnya rombongan, maka yang wajib menjawab satu. Sehingga ketika sudah ada satu yang menjawab, yang lainnya hukumnya sunnah. Tapi kalau misal kamu sendiri hukumnya fardu ain. Wal qublatul muharrikatu lil muhrimi binusukin wa li shaimi fardin aw liman la yahillu lahu qublatuhu. Dan mencium yang mengandung syahwat itu haram bagi orang yang sedang ihram pada saat umrah atau haji, atau bagi orang yang sedang berpuasa fardu, atau haram secara mutlak bagi orang-orang yang tidak berhak dicium, pacar contohnya. Baik, kita lanjut next time. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.